Ya pemirsa, untuk informasi terkini terkait OTT Bupati Pati Sudewo oleh KPK, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Justinus Paat dan juru kamera Hilman Praitno di Gedung Merah Putih KPK. Baik, kita sapa Justinus. Justinus, selamat sore. Justinus, baik, Yus dapat disampaikan kepada kami informasi terbaru yang Anda dapatkan terkait dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap orang nomor 1 di Pati. Ini seperti apa update-nya, Justinus? Baik, Anissa dan juga pemirsa Berita 1, saat ini Bupati Pati Sudewo bersama dengan 7 pihak lainnya itu sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari 7 pihak yang ikut bersama dengan Bupati Sudewo itu identitasnya adalah 2 diantaranya merupakan camat, 3 merupakan kepala desa, dan 2 lagi merupakan calon perangkat desa. Dan saat ini mereka itu sedang menjalani pemeriksaan, dan berdasarkan pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa dalam peristiwa OTT pada hari Senin kemarin di wilayah Pati, KPK juga mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang yang jumlahnya miliaran rupiah. Dan uang tersebut diduga terkait dengan jual beli pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati, terutama di pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Pati. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa pengisian jabatan tersebut terkait dengan kepala urusan desa, kepala seksi desa, dan juga sekretaris desa. Dan juga saat ini mereka akan diperiksa selama 1 kali 24 jam untuk nanti ditentukan status hukumnya. Apakah Bupati Sudewo dan 7 pihak lainnya menjadi tersangka ataukah dibebaskan. Selain itu nanti akan diumumkan juga terkait dengan konstruksi perkara, kronologi, dan juga peran para pihak yang diamankan KPK dalam peristiwa OTT tersebut. Baik, Justinus. Jadi sekarang memang kita tengah menunggu bagaimana statement resmi dari KPK terkait dengan pengungkapan hasil dari OTT pada hari ini. Namun bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di sana, karena tadi juga kami bisa mendengar bahwa di background Anda, di belakang Anda ini nampaknya ada banyak suara aksi unjuk rasa. Apakah ini juga berkaitan dengan OTT tersebut atau aksi reguler yang dilakukan di KPK? Baik Rama dan juga pemirsa Berita 1, memang saat ini para awak media yang ada di KPK ini sedang menunggu konversi pers yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan status dari Bupati Pati dan juga 7 pihak yang sudah terjaring dalam OTT pada Senin kemarin terkait dengan demonstrasi yang dilakukan di depan gedung itu KPK merupakan demonstrasi terkait dengan isu hukum lain yang ada di KPK dan juga tidak terkait dengan kasus Bupati Pati yang sedang ditangani oleh KPK. Sementara awak media memang saat ini sedang menunggu karena tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa konversi pers terkait dengan kasus Pati ini akan digelar pada sore hari ini. Namun dia tidak memberikan jadwal atau jam pasti kapan konversi pers tersebut akan dilakukan. Baik, kalau begitu kita masih akan terus memantau dan juga menanti informasi terbaru terkait dengan proses selanjutan dari OTT yang dilakukan terhadap orang nomor 1 di Pati tersebut. Justinus, terima kasih atas informasinya dan selamat kembali melanjutkan tugasnya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sebelumnya aksi demonstrasi besar warga Pati terjadi menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. DPRD Pati membentuk panitia khusus hak angket. Ya, pansus hak angket ini pemirsa menyoroti 12 kebijakan Sudewo yang menuai polemik di masyarakat. Rabu 13 Agustus 2025, aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Lebih dari 50.000 massa mengepung kantor Bupati Pati menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Di tengah aksi unjuk rasa yang menimbulkan kericuhan, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat membahas hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Sehari setelah aksi unjuk rasa Kamis 14 Agustus 2025, panitia khusus hak angket menggelar rapat membahas sejumlah tuntutan warga. Dari 22 tuntutan warga yang berunjuk rasa, Pansus merangkum 12 kebijakan Bupati Sudewo yang menuai polemik. Kebijakan-kebijakan itu diantaranya kebijakan kenaikan tarif PBB P2 hingga 250% yang memicu aksi unjuk rasa besar-besaran.
Kemudian pemberhentian ratusan pegawai honorer RSUD Pati tanpa pesangon yang layak, hingga dugaan pengelolaan dana desa yang dinilai tidak transparan. Pansus Hak Angket juga menyoroti pola komunikasi antara Bupati Sudewo dan DPRD Kabupaten Pati yang tidak berjalan luas, termasuk soal kenaikan tarif PBB P2, di mana DPRD Kabupaten Pati menyebut tidak ada komunikasi dari Sudewo terkait kebijakan ini. Seperti diketahui, Rabu 13 Agustus 2025, warga Pati menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Tuntutan ini bergeser dari tuntutan awal yakni memprotes kebijakan kenaikan PBB hingga 250% yang akhirnya dibatalkan. Warga Pati kadung emosi sebab kebijakan ini dinilai merugikan rakyat, ditambah lagi dengan pernyataan Sudewo yang bersikukuh tak akan membatalkan kebijakannya itu meski dikepung 50.000 warga Pati yang hendak berunjuk rasa. Tim Liputan Berita 1.